Ya, shalom teman-teman Kristen. Ini ada satu video menarik lagi yang ingin saya tunjukkan buat teman-teman sekalian. Ayo kita simak bersama. Kerudung nggak, pakai hijab nggak? Di perjanjian lama. Iya. Nggak, bahkan nggak usah di perjanjian lama, di perjanjian di baru pun pun masih pakai tudung. ada tudung. Kenapa nggak pakai tudung? Jadi orang Kristen kenapa nggak bertudung? Nah, iya. Ada loh ayatnya. Berapa aja? Pernah. Paulus bilang kalau perempuan nggak bertudung. Lah, Paulus bilang. Tapi Paulus kata mereka guru palsu. Paulus kata mereka menentang ajaran Yesus. Lah, kok sekarang ujuk-ujuk Paulus bilang? Inilah yang namanya kontradiktif dalam berpikir. Berpikir aja belum beres, ya. Bernarasi saja belum beres gitu. Artinya Donditan ini belum selesai dengan dirinya gitu kan. Dia nggak yakin mau snip apa snap gitu, mau maju apa mau mundur, mau menentang Paulus atau mau mendukung Paulus. Ayo kita simak lagi lanjutannya. Lucu ini. Tudung suruh cukur rambut. Iya, sering botakin. Nah, di perjanjian lama itu sebenarnya kan mirip dengan Islam. Iya. Cuman Islam yang menyempurnakan. Iya, disempurnakan lagi. Nah, pernah lihat kan foto-foto Maria, Ibu Yesus bertudung nggak? Bertudung. Kenapa lu nggak bertudung? Kalau ada yang salah mau disanggah silakan. Enggak, tapi emang benar. Benar. Itu sih. Kenapa Kristen kok malah tidak mengikuti? Nah iya, itulah. Ya kan? Karena Nah, sebentar. Kenapa Kristen kok tidak mengikuti? Kata-katanya gantung. Kenapa? Mungkin dia sadar kalau dia sempat ngomong, kenapa Kristen kok nggak mengikuti Paulus? Kan offside. Gantung kata-katanya. Dia nggak berani lanjutin. Kenapa? Kristen kok nggak ngikuti? Gantung kata-katanya. Kenapa? Ya itu bisa berbahaya kan kalau dia sebut kenapa Kristen kok nggak ngikuti Paulus. Mungkin dia tiba-tiba ingat, tiba-tiba diingatkan oleh pikirannya sendiri. Hati-hati. Kamu kan bilang kan Kristen itu mengikuti ajaran Paulus. Jangan sampai kamu bilang kenapa Kristen kok nggak ngikuti Paulus. Oke, nah ayo kita lihat lagi sisa videonya. Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja. Nah, Kristen itu sebenarnya mengikuti gereja. Pada caption bukan mengikuti Yesus. Lah, biasanya ngomongnya Kristen itu biasanya mengikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Lah, ada redaksi yang diganti. Lucu-lucu. Biasa Kristen itu ngikuti Paulus, Kristen itu ngikuti Paulus, bukan mengikuti Yesus. Nah, sekarang sesuai kepentingan, bro. Kali ini redaksinya diganti. Paulus dipinggirin dulu. Apa yang dipakai gereja? Kenapa? Karena Paulus lagi dibutuhkan. Paulus lagi dibutuhkan, berhubung ini bicara masalah kerudung. Jadi kalau bicara masalah kerudung, Paulus lagi dibutuhkan. Nanti kalau nggak bicara kebutuhan, artinya kalau apa yang disampaikan Paulus bertentangan, baru Paulusnya dimajukan lagi sebagai sasaran tembak gitu ya. Udah, videonya lucu. Jadi itu ya teman-teman. Saya cuma mau nunjukkan bagaimana kebahlulan ya, bagaimana kekonyolan, bahkan kelucuan ya, kelucuan ya orang-orang yang mencoba menyerang iman Kristen, Paulus, Yesus, Alkitab gitu. Kenapa? Karena yang mereka hadirkan bukannya kebenaran, malah kekonyolan mereka, kebutaan mereka, kelucuan mereka, kebodohan mereka, ya dan lain-lain lah. Jadi saya harap teman-teman Kristen semakin menyadari ya, orang-orang seperti ini bukanlah pembawa kebenaran. Jadi mereka hanya bisa koyok-koyok, cakap-cakap di dunia ini. Setelah kematian, setiap orang pasti akan mendatangi, menghadapi penghakiman. Dan di situ nggak ada koyok-koyok lagi, bro. Nggak ada. Kenapa? Karena di situ hanya ada Tuhan pencipta langit dan bumi, penguasa surga dan bumi. Dan kita sendiri menghadapi itu. Nggak ada yang bisa dampingi, sama sekali nggak ada. Nggak ada satupun yang bisa di situ mau unjuk power. Mana ada? Orang semua sama-sama terdakwa, semua sama-sama yang dihakimi.
ya. Jadi ya udah, biarkan saja mereka berkata-kata seperti itu, karena cuman itu yang mereka bisa, dan cuman itulah kebanggaan mereka, ya. Namun setelah kematian akan berbeda sekali ceritanya, ya. Jadi jangan main-main dengan kehidupan yang akan datang. Jaga imanmu, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati.